Selanjutnya kita bahas uji asam amino dan protein yuk. Pembawa materi Novita Rizky dengan NIM P37334220039 Prodi D4 TLM. Apa saja sih macam-macam uji asam amino dan protein ini? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama ada uji ninhidrin untuk mengetahui adanya asam amino dalam suatu sampel. Caranya dengan masukkan ke dalam tabung reaksi 1 mili larutan sampel. Sampel ini terdiri dari larutan albumin 2%, larutan pepton 2%, larutan kasein 2%, larutan gelatin 2%, dan yang terakhir Aquades sebagai pembanding. Lalu tambahkan 0,5 mili larutan ninhidrin 0,1%. Lalu panaskan ke dalam penganas air selama 10 menit. Lalu perhatikan perubahan warna yang terjadi. Jika berwarna ungu, dia bernilai positif, dan berwarna putih dia bernilai negatif. Bagaimana ya cara kerjanya? Asam amino bereaksi dengan ninhidrin membentuk aldehida dengan satu atom C lebih rendah dan melepaskan molekul Na3 dan CO2. Ninhidrin yang telah bereaksi akan membentuk hidrindatin. Hasil positif ditandai dengan terbentuknya kompleks berwarna biru atau keunguan yang disebabkan oleh molekul ninhidrin dan hidrindatin yang bereaksi dengan NH3 setelah asam amino tersebut teroksidasi. Yang kedua ada uji bioret untuk mengetahui adanya senyawa dalam ikatan peptida atau protein. Caranya dengan masukkan ke dalam tabung reaksi 1 mili larutan sampel. Sampel ini terdiri dari larutan albumin 2%, larutan pepton 2%, larutan kasein 2%, larutan gelatin 2%, terakhir Aquades sebagai pembanding. Lalu tambahkan 0,5 mili larutan NaOH 10%, lalu kocok sampai homogen. Selanjutnya tambahkan 1 tetes larutan CuSO4, campur dengan baik. Selanjutnya bila belum terbentuk lembayung ungu, tambahkan lagi 1 tetes CuSO4 hingga maksimum 10 tetes. Bagaimana ya dengan hasilnya? Larutan albumin, dia pepton, gelatin, dia menghasilkan positif. Larutan kasein dan Aquades dan negatif. Adanya ikatan peptida mengindikasi adanya protein. Ikatan peptida tersebut yang akan bereaksi dengan reagen bioret menghasilkan perubahan warna. Reaksi positif uji bioret menunjukkan dengan munculnya warna ungu atau merah muda akibat adanya persenyawaan antara Cu++ dari reagen bioret dengan NH3 dari ikatan peptida dan O dari air. Uji bioret akan menunjukkan hasil negatif pada asam amino bebas karena tidak memiliki ikatan peptida. Yang ketiga ada uji santoprotein untuk mengetahui asam amino yang mengandung inti benzen. Caranya dengan memasukkan ke dalam tabung reaksi 1 mili larutan sampel. Sampelnya terdiri dari larutan albumin 2%, larutan pepton 2%, larutan kasein 2%, larutan gelatin 2%, Aquades sebagai pembanding, lalu tambahkan 0,5 mili larutan HNO3 pekat. Lalu panaskan dalam penganas air, endapan akan larut kembali dan larutan berubah menjadi kuning. Lalu dinginkan di bawah air mengalir dan tambahkan tetes demi tetes NaOH pekat. Perhatikan perubahan warna yang terjadi. Jika memiliki nilai positif, dia berarti memiliki inti benzen. Jika bernilai negatif, dia tidak memiliki inti benzen. Bagaimana ya cara kerjanya? Uji santoprotein digunakan untuk menunjukkan adanya asam amino tirosin, fenilalanin, dan triptofan dalam protein. Inti benzen yang terdapat dalam molekul tirosin, fenilalanin, dan triptofan akan ternitrasi dengan penambahan HNO3. Senyawa nitro yang terbentuk berwarna kuning dan dalam lingkungan alkalis dan terionisasi dengan bebas dan warnanya menjadi lebih tua atau berubah menjadi jingga. Selanjutnya ada uji Milon untuk mengetahui adanya asam amino tirosin.
Cara kerjanya dengan memasukkan ke dalam tabung reaksi 1 mili larutan sampel. Sampel ini terdiri dari larutan albumin 2%, larutan pepton 2%, larutan kasein 2%, larutan gelatin 2%, dan aquades sebagai pembanding. Lalu tambahkan 2 sampai 3 tetes larutan reaksi Milon, lalu dihomogenkan. Lalu panaskan dalam penganas air selama 5 menit. Perhatikan adanya warna merah ya. Yang positif dari hasil sampel uji larutan adalah larutan albumin. Milon bekerja terhadap derivat-derivat monofenol seperti tirosin. Reaksi yang digunakan merupakan larutan merkuri Hg dalam asam nitrat atau HNO3. Merkuri dalam reaksi Milon akan bereaksi dengan gugus hidroksivenil dan tirosin sehingga membentuk warna merah. Selanjutnya ada uji denaturasi protein. Untuk mengetahui bahwa protein akan mengalami denaturasi atau koagulasi pada kondisi lingkungan yang ekstrim. Ada 3 cara kerja denaturasi protein. Yang pertama yaitu cara kerja denaturasi protein oleh pemanasan, yaitu dengan memasukkan ke dalam tabung reaksi 2 mili larutan sampel lalu panaskan dalam penganas air selama 10-15 menit, lalu perhatikan apakah ada endapan atau kekeruhan ya. Cara kerja denaturasi yang protein yang kedua yaitu oleh asam kuat, yaitu dengan memasukkan ke dalam tabung reaksi 2 mili larutan sampel lalu tambahkan H2SO4 pekat sebanyak 0,5 mili melalui dinding tabung. Lakukan di dalam lemari asam ya. Lalu perhatikan apakah ada endapan atau ada kekeruhan. Cara kerja denaturasi protein yang ketiga yaitu oleh logam berat. Masukkan ke dalam tabung reaksi 2 mili larutan sampel. Tambahkan tetes demi tetes larutan reagen. Larutan reagen ini terdiri dari AgNO3 2%, HgCl2 2%, Pb asetat 2%, CuSO4 2%. Lalu perhatikan apakah ada endapan atau ada kekeruhan. Hasil larutan keruh yang pertama pada saat pemanasan selama 10 menit. Yang kedua pada saat penambahan 2 tetes HgCl2, 2 tetes Pb asetat, dan 2 tetes CuSO4. Dan hasil terbentuknya endapan yang pertama pada saat penambahan 0,5 mili H2SO4 pekat. Yang kedua pada saat penambahan 3 tetes AgNO3. Prinsip dasarnya secara alamiah, dalam kondisi suhu dan pH tertentu protein mudah larut dan berinteraksi dengan air. Bila salah satu kondisi berubah, struktur tersier dari protein juga berubah dan molekul protein tidak dapat lagi berinteraksi dengan air. Akibatnya daya larut protein menjadi hilang dan berkoagulasi atau terdenaturasi. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.